setiap nafasku. Oh, 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 sampai akhir kaulah duniaku. Bermain
pilih tuh tinggalkan takahmu yang mulia, melayani sebagai hamba sesuai kehendak Bapa. Betapa berharganya semua perbuatanmu. Kau rela menderita untuk menyelamatkanku, ganti dengan nyawamu tiada ternilai pengorbananmu. Kau bangkit dan selamatkanku. Ku bersyukur karena salibmu, Yesus, Engkau penebusku. Sungguh hanya Kau yang layak. Kau besar dan berkuasa, dan terpujilah Kau Tuhan. Yesus, Engkau termulia. Betapa berharganya semua perbuatanmu. Kau rela menderita untuk menyelamatkanku, ganti dengan nyawamu. Tiada ternilai pengorbananmu. Kau bangkit dan selamatkanku. Ku bersyukur karena salibmu, Yesus, Engkau penebusku. Sungguh hanya Kau yang layak. Kau besar dan berkuasa, dan terpujilah Kau Tuhan. Yesus, Engkau termulia. Letting go your throne from heaven above, then you took the crown of thorns. One final breath you breathe in, then you said, "It is done, it is done." Letting go your throne from heaven above, then you took the crown of thorns. One final breath you breathe in, then you said, "It is done, it is done." Letting go your throne from heaven above, then you took the crown of thorns. One final breath you breathe in, then you say, "It is done, it is done."
Tiada ternilai pengorbananmu, kau bangkit dan selamatkanku. Ku bersyukur karena salibmu, Yesus Engkau penebusku. Sungguh hanya Kau yang layak, Kau besar dan berkuasa, dan terpujilah Kau Tuhan, Yesus Engkau termulia. Letting go your throne from heaven above, where you took the crown of thorns. One final breath you breathe in, then you say it is done, it is done. Letting go your throne from heaven above, where you took the crown of thorns. One final breath you breathe in, then you say it is done, it is done. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu yang telah menyelamatkan kami. Engkau merencanakan, menjelma menyelamatkan, turun dari surga takhtamu. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, darah-Mu sucikan dosa umat-Mu. Kau sanggup menanggungnya, menderita sampai akhir nafasmu.
The glory and the wonder, it still hangs in the air. The star that saw his face still shines. The song heard at the manger, the angel anthem raised, still echoes through the ages today. Rejoice, peace on earth has come, His favor rests on us, His name is Jesus. Rejoice, the King has come for us, receive what love has done, His name is Jesus. Heaven's hope awakened with a baby's cry, still His voice breaks through the night. Rejoice, peace on earth has come, His favor rests on us, His name is Jesus. Rejoice, the King has come for us, receive what love has done, His name is Jesus. He is Almighty God, Emmanuel, the Prince of Peace, so wonderful. They worship then, and we do still. His name is Jesus. Almighty God, Emmanuel, the Prince of Peace, so wonderful. They worship then, and we do still. His name is Jesus. Rejoice, peace on earth has come, His favor rests on us, His name is Jesus. His name is Jesus.
Halo semuanya, selamat pagi. Wow, senang sekali dapat berjumpa dengan anda terlebih dahulu. Selamat datang ke Kebaktian Online BWCC DCC. Wow, bagaimanakah sambutan Natal anda semalam? Saya percaya sambutan Natal anda begitu luar biasa sekali. Begitu dengan meriahnya bersama keluarga, teman-teman, ataupun bersama dengan klik anda di mana saja anda berada. Saya percaya Natal anda semalam ada sangat-sangat luar biasa. Begitu juga dengan saya di sini berada di Kuching, Sarawak menyambut Christmas dan juga Tahun Baru. Alright, jadi jangan lupa untuk menggunakan ruangan chat box tersebut untuk kita share experience Natal anda sepanjang hari semalam. Alright, dan terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan kedatangan anda semua di mana saja anda berada. Anda di Kuala Lumpur, di Shah Alam, di Sabah, di Sarawak, maupun yang pertama kali menyertai kebaktian kita pada pagi ini. Dan jika anda pertama kali menghadiri kebaktian kami di BWCC DCC Online Service, kami menyediakan newcomer link di dalam ruangan chat box dan anda perlu tekan link itu dan isi segala persoalan yang ditanya dalam itu untuk kami dapat fellowship dengan anda dan juga reach out to you guys. So we hope to see you again di kebaktian kita minggu hadapan ataupun minggu-minggu yang seterusnya. Alright, jadi sekali lagi suka saya ingatkan untuk kita menggunakan ruangan chat box itu untuk kita sama-sama berkomunikasi dan untuk sama-sama kita berkongsi dari segi perkataan kita, dari segi typing kita. Dan saya percaya pada pagi ini God want to speak to us, to each and every one of us, regardless di mana saja kita menonton pada pagi ini. Saya percaya kita akan dikuatkan, disegarkan pada pagi ini. Alright, jadi jangan lupa untuk salin nota khotbah kita pada hari ini untuk kita sama-sama diberkati di lain hari. Kan, mana tahu kan bila kita baca balik kita akan disegarkan, sekali lagi dikuatkan lewat daripada message pada pagi ini. Alright, sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi ini, suka saya membawa kita dalam doa kita pada pagi ini sebelum kita memulakan kebaktian kita. Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Jesus. Bapa, terima kasih Bapa Yesus untuk pagi ini yang sangat indah ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, apapun yang kami lakukan pada pagi ini Tuhan, biar our hearts Tuhan leads to you Tuhan. Let our eyes focusing on you Tuhan. Dan kami percaya Tuhan untuk message pagi ini Tuhan, kami akan disegarkan, dikuatkan Bapa. Kami akan diingatkan kembali ya Tuhan untuk apa yang telah kami lakukan Tuhan pada tahun 2021 Tuhan. Dan kami sekali lagi Tuhan mau melangkah 2022 Tuhan dengan hati yang sangat luar biasa, hati yang sangat bersyukur ya Tuhan, mata yang tetap fokus dengan Engkau Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, bila Engkau makai speaker kami Tuhan dengan luar biasa sekali ya Tuhan, agar kami dapat diberkati Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan to each and every hearts yang hadir, yang menonton pada pagi ini Tuhan, bila kami sama-sama ya Tuhan dapat merasakan ya Tuhan the fire within us pada pagi ini Bapa. Haleluya Jesus. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan kebaktian kami ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Luar biasa sekali. Jadi I hope to see you guys again later dan enjoy the Sunday service. Alright, see you guys. Bye bye. Shalom buat jemaat BWCC dan DCC dan juga yang menonton di YouTube dan Facebook pada saat ini. Jadi untuk pembacaan firman kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga 6 yang berbunyi, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat awan yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi jarah. Sebab kuk yang menekannya dan ganda di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan kesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Jadi mari pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk siapkan hati kita bagi memuji dan menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom BWCC DCC. Sempena hari Natal pada hari ini, kita mau terus merayakan Tuhan karena kebaikannya di dalam kehidupan kita. Are you ready, church? Hey! Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita muliakan Tuhan kita dengan puji-pujian. Are you ready, church? Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Hey! Muliakan Tuhan. Hey, hey, hey. Yes, Jesus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Oh, Gloria, kan Tuhan. Oh, Jesus, kau muliakan Tuhan. Oh, haleluya. Ayo jemaat Tuhan, kita terus mau menyanyikan puji-pujian kita karena Dia telah lahir untuk kita. Ada amin. While shepherd kept their watching, or silence flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Down in the lowly manger, the humble Christ is born, and God sends us salvation, that blessed Christmas morn. Go
telling on the mountains, over the hills and everywhere. Go telling on the mountains that Jesus Christ is born. Hey. While shepherds kept on watching, all silent walks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go telling on the mountains, over the hills and everywhere. Go telling on the mountains that Jesus Christ is born. Hey! Jesus Christ is born. Are you ready, church? Kita mau terus ngatakan. Go telling on the mountain, over the hills and everywhere. Go telling on the mountain that Jesus Christ is born. Over the hills and everywhere. Go telling on the mountain, Christ is born. Go telling on the mountain, over the hills and everywhere. Go telling on the mountain, Christ is born. Christ was born, and God sent us salvation, that blessed Christmas morn. Haleluya, dialah terang dunia, Raja Damai yang kita sembah, kita puji Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama naikkan suara kita dan nyanyikan sama-sama. Dalam terang yang ilahi, Raja Damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha Mulia, penuh kuasa sempurna,
veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. Just declare. What a powerful name it is. The name of Jesus. Your name, what a powerful name it is. Nothing can stand against us. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Your name, Lord, is Jesus. You're wonderful, you're powerful, you're beautiful. Nothing can stand against you, Lord. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. All praise and honor be unto you. The wonderful name, the beautiful name, the powerful name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Shalom jemaat BWCC dan di sisi yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan yang kita sudah naikkan sebentar tadi. Thank you so much untuk worship team yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan. Dan saya percaya kita sudah mengalami hadirat Tuhan, kita sudah mengalami lawatan Tuhan pada pagi ini. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan memberi persembahan kita, persepuluhan kita, apapun jenis persembahan kita hari ini kita mau memberi. Namun sebelum kita memberi, mari saya akan membawa sedikit sharing firman Tuhan sebagai dasar daripada pemberian kita pagi ini. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Markus pasal 12 ayat 44 yang berkata seperti ini. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, hari ini saya akan share firman Tuhan yang saya berikan tajuk 3M yang akan terjadi ketika kita memberi. Nah, M yang pertama adalah pemberian kita mengubah hati kita. Nah, kenapa saya katakan pemberian itu mengubah hati kita? Kalau kita melihat konteks daripada firman yang kita baca tadi, ini bercerita tentang janda miskin yang membawa 2 peser, yang menurut manusia itu sangatlah sedikit. Namun, menurut Yesus, kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, Yesus berkata, pemberian itu, janda miskin itu adalah pemberian yang paling banyak berbanding dengan orang lain. Karena apa? Apa yang membezakan perempuan ini, janda miskin ini? Dia memberi dari kekurangan. Bahkan itulah seluruh yang ada padanya. Tetapi dia sanggup untuk memberi kepada Tuhan.
Nah, bagaimana dengan kita? Pernahkah kita berpikir bahwa saya hanya mau memberi kalau saya punya lebih, kalau saya punya ekstra, kalau saya ada kelimpahan barulah saya memberi. Mari hari ini kita belajar dari janda miskin ini. Dia memberi dari kekurangan. Nah, ketika kita memberi dari kekurangan kita, saya percaya itu mengubah hati kita. Naturally, kita manusia biasa, kita pasti akan mementingkan kepentingan fisikal dan jasmani kita jauh melebihi daripada kepentingan yang rohani yang tidak kelihatan. Namun ketika kita setia dalam memberi, apalagi kalau kita memberi dari kekurangan, itu mengubah hati kita. Dan bukan saja mengubah hati kita, dia juga mengubah cara pandang kita melalui kanta mata Yesus, di mana kita mementingkan hal-hal yang tidak kelihatan jauh lebih penting, karena itu kekal berbanding dengan harta dunia yang hanya sementara. Yang kedua, ketika kita memberi, itu akan memuliakan Tuhan. Amin. Saya percaya ketika kita setia di dalam hal memberi, nama Tuhan pasti akan dimuliakan. Nah, pernahkah kita mengalami, kita digerakkan untuk memberi kepada seseorang? Nah, ketika orang itu menerima pemberian kita, siapa yang dimuliakan? Dia pasti memuliakan Tuhan. Karena apa? Saya percaya dia akan mengalami pekerjaan pemeliharaan Tuhan, di mana Tuhan menghantar orang-orang untuk mencukupkan keperluan orang tersebut, dan nama Tuhan pasti dimuliakan. Bagaimana pula dengan kita? Ketika kita memberi dari kekurangan, walaupun mungkin kita merasakan itulah sahaja yang kita ada, mungkin kita merasakan bahwa kita tidak akan cukup. Tetapi ketika kita mengalami pemeliharaan Tuhan, sehingga kita sentiasa berkecukupan dalam setiap musim hidup kita, kita akan memuliakan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang seterusnya, pemberian kita itu menjadi berkat dan juga membuka berkat bagi kita. Amin. Nah, ketika kita memberi, saya percaya pemberian kita itu menjadi berkat bagi orang lain yang memerlukan. Nah, seperti yang kita lakukan pada musim pandemik, kita pernah menjalankan proyek berkat, di mana kita memberikan bakul berkat, bakul makanan kepada orang-orang yang terkesan dengan COVID-19. Nah, hari ini kita masih lagi membuka fund untuk mereka yang terkesan dengan COVID-19. Kalau kamu lihat di dalam screen, Anda melihat fund ataupun pemberian misi, di mana kita akan memberikan, menyalurkan keuangan yang kita kumpulkan ini kepada orang-orang yang terjejas dengan COVID-19. Nah, ini adalah salah satu cara di mana pemberian kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Namun di dalam Lukas 6:38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Bermaksud bukan saja pemberian kita itu menjadi berkat, kita juga akan diberkati. Amin. Nah, pada hari ini, apapun pemberian kita, berapapun pemberian yang kita berikan, ingat, banyak atau kurangnya pemberian kita tidak diukur daripada the amount yang kita beri, tetapi Tuhan melihat hati kita, kesungguhan, pengorbanan kita di dalam memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan untuk persembahan persepuluhan, Anda boleh salurkan di dalam nomor account yang tertera di dalam screen Anda. Dan jangan lupa untuk berikan resit pemberian Anda kepada PIC Person in Charge account di branch masing-masing. Alright, so selamat memberi. Sebelum kita memberi, saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kesempatan untuk sekali lagi kami memberi pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk reminder yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan karena kami diajar pagi ini. Pemberian kami itu Tuhan pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Pemberian kami akan memuliakan Engkau. Dan bahkan pemberian kami, ketaatan kami dalam memberi, itu akan membentuk hati kami semakin hari, semakin menjadi seperti Yesus, seperti Engkau Tuhan, yang sudah memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Saya percaya pemeliharaan-Mu tidak pernah Tuhan hilang daripada anak-anak-Mu yang sentiasa setia di dalam hal-hal memberi. Dan kami percaya Tuhan, kecukupan demi kecukupan Engkau selalu berikan buat anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengharapkan Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi dan Tuhan memberkati. Shalom, shalom saudara dan saudari. Pagi ini sebelum kita berdoa, saya sangat senang membacakan dua victory report. Pertama,
Prayer Summit 2021 yang kita sudah anjurkan minggu lepas sudah berjalan dengan begitu lancar dan sepastinya ramai yang diberkati lewat doa tersebut. Tidak sabar pula kan untuk tahun hadapan punya. Ya, so hal kedua kita juga bersyukur karena rakan-rakan, jemaat, bahkan para pemimpin BWCC DCC yang balik kampung ke Sabah Sarawak sudah selamat sampai dan sepastinya saat ini saya pasti mereka sedang enjoy bersama keluarga di sana. Wow. Oke, so tanpa membuang masa kita akan berdoa untuk dua perkara utama. Yaitu kita akan berdoa untuk pasangan yang tidak asing lagi di BWCC DCC, yaitu pasangan Brother Daryl dengan Sis Debra. Mereka akan melangsungkan pertunangan di Sabah pada bulan ini. Oleh itu kita mau berdoa supaya majelis tersebut berjalan dengan lancar. Dan hal kedua, kita juga mau berdoa untuk saudara Yohanes di BWCC Lawas sebab difahamkan beliau disahkan positif COVID-19. Dan sekarang ini saudara Yo bersama seisi keluarga sedang di karantin. Kita pasti Tuhan akan sembuhkan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa untuk dua perkara ini. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami mau bersatu Tuhan, menyerahkan dua perkara ini ke dalam tanganmu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk majlis pertunangan Debra dan Daryl yang akan berlangsung di Sabah, akan berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami berdoa untuk kedua pasangan ini Tuhan, supaya mereka dapat mempersiapkan Tuhan, bukan saja hati mereka Tuhan untuk melangkah ke another level Tuhan, tetapi dalam majelis ini Tuhan, apapun keperluan mereka Tuhan, dipersiapkan mulai saat ini ya Tuhan. Berkati pasangan ini Tuhan, daripada biarlah majelis itu Tuhan berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Apapun keperluan mereka Tuhan, Engkau penuhi ya Bapa. Dan juga kami berdoa untuk sanak saudara maupun teman-teman yang datang di dalam melihat majelis ini berjalan ya Tuhan. Mereka juga Tuhan terlindung Tuhan dari apapun jangkitan COVID yang masih berleluasa saat ini ya Bapa. Terpuji namamu Tuhan, berkati pasangan ini Tuhan mulai saat ini. Siapkan hati mereka Tuhan, bukan sekadar di dalam majelis pertunangan ini, tetapi untuk mereka membina satu keluarga yang bahagia ya Tuhan. Terpuji namamu. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami tidak lupa bersama-sama berdoa untuk saudara Yo Tuhan yang disahkan positif COVID ya Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan bilur-bilurmu menyembuhkan dia Tuhan. Darahmu menyembuhkan dia ya Bapa. Tutup bungkus dia dengan darahmu ya Tuhan. Sekiranya Tuhan virus itu Tuhan tidak mampu menyerang seluruh badannya ya Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau sudah terlebih menyembuhkan dia Tuhan. Kami mau membawa dia ke dalam tanganmu Tuhan. Jangan kiranya Tuhan dia risau maupun takut Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, namamu dipermuliakan Tuhan lewat kesembuhan dia Tuhan. Bahkan seisi keluarganya juga Tuhan yang sakit akan disembuhkan. Walau di dalam menghadapi COVID ini Tuhan, mereka tetap bersuka cita, tetap punya damai ya Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, kami istiharkan kesembuhan saat ini untuk Yo dan seisi keluarganya. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua yang percaya katakan, amin. Shalom, nama saya Brian. Saya melayani dalam tim teknikal dan media BWCC DCC serta leader in charge di perintisan BWCC Tawau. And this is my breakthrough story. Pada 9 Ogos lalu, semasa sedang melayani dalam School of Ministry Online Edition, secara tiba-tiba saya mendapat sakit kepala yang luar biasa. Dan saya berpendapat mungkin pada waktu itu saya terlalu penat dan perlu berehat. Sakit itu bertambah teruk dengan adanya demam, batuk, dan selesma yang saya tidak pernah alami seteruk itu dalam kehidupan saya. Pada 13 Agustus saya disahkan dijangkiti COVID-19 peringkat 2 dan diasingkan di pusat kuarantin Hospital Medan.
jangkitan COVID-19 juga telah menjejaskan fungsi hati saya. Saya mengambil masa lebih 4 bulan untuk pulih sepenuhnya dan kembali aktif melayani selepas itu. Sepanjang tempoh pemulihan saya pernah mempersoalkan mengapa saya dijangkiti serta mendapat kesan yang agak teruk berbanding dengan orang lain, sehingga saya tidak dapat melakukan pekerjaan dan pelayanan saya dengan baik. Namun, ada satu ayat firman Tuhan yang menguatkan saya sepanjang waktu itu, yaitu dalam Yeremia 33 ayat 6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saya percaya bahwa Allah pasti akan memberikan kesembuhan kepada saya, walaupun ianya mungkin mengambil masa yang agak lama. Sepanjang tempo pemulihan saya kembali mereflek hubungan saya dengan Tuhan, mereflek pelayanan saya, bahkan juga pekerjaan saya. Pada waktu itu saya merasa agak janggal karena tidak dapat melayani seperti biasa dengan rakan-rakan sepelayanan saya. Namun itulah waktu Tuhan yang tepat untuk memberikan rehat dan memulihkan tenaga kepada saya sebelum kembali meneruskan pelayanan sepanjang hujung tahun ini. Oleh itu saya ingin encourage kita semua untuk terus berharap dan bersandar kepada Tuhan walau apapun musim hidup kita, dan kita tetap mengasihi Tuhan dan percaya bahwa kesetiaan Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Seperti yang tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 9, dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu adalah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan itu setia dan Tuhan itu tetap sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat pagi buat semua jemaat, teman-teman yang bersama-sama dalam kebaktian online BWCC DCC. Hari ini saya sungguh bersuka cita sebab diberi kesempatan untuk kita saling berkongsi kasih Tuhan buat teman-teman, buat keluarga jauh dan dekat. Walaupun banyak kekangan yang perlu dihadapi pada masa-masa sekarang. Our God is great. Dia memberikan kita creativity, hikmat untuk kita tetap aktif dan melakukan bahagian kita. Berita baik Injil tetap berlangsung dan misi Tuhan tetap diteruskan walau apapun cabaran yang mendatang. Ada antara kita di sini mungkin sedang berada di kampung halaman masing-masing sepenat Christmas, dan bagi yang tidak sempat untuk balik, so no worries, kita masih lagi boleh berhubung melalui banyak medium, melalui banyak platform, dan yang paling penting kita saling mendoakan ya. Sebelum itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Natal buat semua yang ada di sini. Kita baru saja mengadakan kebaktian online Pranatal 2 hari lepas, dan bagi yang tidak sempat mengikutinya, Anda still boleh menonton secara on demand di saluran YouTube BWCC Media TV. Come on, friends, kita lepas ini kita tonton bersama-sama ya, selepas kebaktian ini nanti. Alright. Nah, hari ini kita masih lagi di dalam tema Beautiful Name, dan saya akan membawa khotbah yang bertajuk Nama di atas segala nama. Saudara dan saudari, Yesus sudah memberikan teladan bagi kita dengan dia turun dari surga menjadi sama dengan manusia. Dia merendahkan diri bahkan taat sampai mati. Alright. Sebagaimana yang dapat kita baca dalam Filipi 2 ayat 8 hingga 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus
yang sudah merendahkan diri. Oleh karena itu Allah sangat meninggikan dia dan memberikan nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Setiap lutut akan bertekuk lutut kepada nama Yesus, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang hebat. Orang lumpuh pun dapat berjalan, seperti yang ada pada Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya diberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Juga pada Kisah Para Rasul 4 ayat 7 hingga 10. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Nah, Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya pun tetap sama. Saat ini pun ada kuasa yang hebat di dalam nama Yesus. That beautiful name. Nama Yesus itu penuh kuasa. Setiap orang yang berseru kepada nama Yesus pasti diselamatkan. Kita diselamatkan karena di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada mukjizat, ada tanda-tanda ajaib. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21 hingga 22 dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Saudara dan saudari yang saya kasihi di sini, ada terdapat dalam Wahyu 22 ayat 16 hingga 17. Aku Yesus telah mengutuskan malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi, nama Yesus bukan hanya berkuasa dengan adanya kekuatan, mukjizat, dan tanda-tanda ajaib saja. Sekalipun kita perlukan selama ini, di dalam hidup kita, di dunia ini. Saudara dan saudari, kita bacakan lagi di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat ke-10 tadi. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di hadapan kamu. Dikatakan tadi kan, kita sudah bacakan ayat ini berulang. Nama Yesus yang berkuasa itu. Dan kita tahu latar belakang daripada ayat yang kita bacakan itu adalah tentang bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan seseorang yang lumpuh di bait Allah. Ketika itu kekristenan di sana mungkin baru berapa hari atau berapa minggu saja sejak Roh Kudus turun ke atas para muridnya, sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah mukjizat pertama yang tercatat dalam Alkitab setelah Roh Kudus turun. Dan oleh kerana penyembuhan itu dilakukan Petrus dan Yohanes, itulah mereka akhirnya dihadapkan pada sidang di hadapan para imam dan ahli-ahli Taurat. Saudara-saudari, saat itu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, dia menjawab tuduhan. Dia menjawabkan pertanyaan yang diajukan oleh para imam itu dalam ayat ke-8 tadi. Dia jawab sesungguhnya adalah jawaban yang sederhana. Tetapi karena ada campur tangan Roh Kudus itu, maka jawaban Petrus tersebut dapat menjadi jawaban yang luar biasa, mengena kepada para imam pada masa itu. Mereka menanyakan dengan kuasa apakah mereka melakukan mukjizat tersebut. Wow. Petrus menjawab dengan jelas sekali kan, seperti kita tahu, kita bacakan tadi, bahwa mereka melakukannya dalam nama
Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit di antara orang mati. Oleh kuasa nama Yesuslah orang yang lumpuh tersebut dapat berdiri dan berjalan kembali dengan sehat, dengan kuat di hadapan orang banyak yang melihat dia. Alright. Perhatikan jawaban Petrus tersebut. Okay. Dia tidak menjawab dengan berbelit-belit. Okay. Dia juga tidak menjawab dengan rasa takut, melainkan dia menjawab dengan rasa straight to the point, yaitu ya, oleh kuasa nama Yesus. Tidak ada nama lain di dunia ini yang dapat memberi keselamatan selain nama Yesus. Alright. Jika nama Yesus saja dapat membawa keselamatan, apalagi memberikan kekuatan yang baru, memberikan hidup yang baru kepada orang-orang. Amen. Akan tetapi hal ini kan bukan berarti kita boleh menggunakan nama Yesus dengan sembarangan. Jangan sampai kita menyebut nama Yesus padahal kita belum mengenal dia. Jangan sampai kita menyebut nama Yesus padahal kita ini belum lagi mengenal Yesus secara pribadi. Amen, saudara dan saudari. Sebelum kita menggunakan nama Yesus untuk hal lain, kita perlu terlebih dahulu melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sungguh-sungguh memiliki Yesus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita sudah mengiring Tuhan Yesus dalam hidup kita? Petrus dan Yohanes berani menyebut nama Yesus karena mereka memang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara dan saudari. Wow, luar biasa sekali pekerjaan Tuhan. Okay, melalui muridnya ini. Ya, hari Natal yang kita sambut adalah perayaan untuk kita memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setiap umat yang percaya selalu merayakannya pada bulan Desember. Banyak acara perayaan diadakan. Oke, dapat melihat pohon Natal di mana-mana. Hampir semua tempat dipenuhi dengan hiasan Christmas. Oke, warna-warni, meriah, dan tidak lupa juga hadiah-hadiah bagi orang yang kita sayangi. Oke, kita ucapkan sukacita yang terlihat melalui Christmas Day. Dan apakah yang dimaksudkan dengan Natal ini, dengan Christmas ini yang sesungguhnya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, the only begotten son, kepadanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang di dunia ini dengan satu tujuan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita memilih untuk percaya kepada dia, maka hidup kita menjadi hidup yang baru. Hidup kita tidak lagi menuju kepada kebinasaan, melainkan dia menjanjikan hidup yang kekal bagi kita yang hidup di dalam dia. Amin, saudara dan saudari. Begitu banyak berkat, sukacita yang dia sediakan ketika kita memilih untuk hidup di dalam Yesus Kristus. Jaminan keselamatan baik di surga maupun di muka bumi ini menjadi bahagian setiap kita yang mahu menjadi milik dia. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran akan sentiasa memelihara hidup kita. Percayalah, penyertaannya begitu nyata dalam hidup setiap umatnya. Dia sentiasa memberikan perlindungan bagi kita dan selalu mengangkat kita ketika kita jatuh, down, kecewa. Penghiburan, kekuatan, sukacita itu sentiasa diberikan kepada kita. Setiap kali kita sedih, kita putus asa, dia mencukupkan apapun yang kita perlukan. Dan oleh bilurnya kita ini disembuhkan. Pemulihan demi pemulihan dikerjakan dalam setiap hidup kita. Dia sentiasa membela umatnya dengan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap langkah yang kita lalui dalam hidup kita ini. Don't give up. Inilah yang dimaksudkan dengan sukacita Christmas, Natal yang sesungguhnya. Natal yang membawa begitu banyak transformasi dalam hidup kita, oleh karena nama di atas segala nama ini yang telah mengalahkan maut, membawa kehidupan bagi setiap umatnya yang percaya. Dan dialah Yesus Kristus Tuhan. Sukacita Christmas bukanlah terletak pada perayaan ataupun hiasan meriah. Namun sukacita Natal ini adalah ketika kita memiliki Kristus dalam hidup kita. Kita memiliki sukacita Natal ini tidak hanya pada bulan Desember saja, melainkan dalam setiap langkah hidup kita sampai pada kehidupan yang kekal. Amen, saudara dan saudari. Ya, Yesus datang ke bumi ini sebab sekali lagi Allah Bapa mengasihi kita.
Okay. Dia kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Mengasihi dapat menjadi sesuatu yang sangat meletihkan. Ya, saya tahu kita mengalaminya semuanya. Ada kalanya kita akan merasa bahwa kita tidak lagi memiliki kasih untuk kita bahagikan. Right? Mungkin kita berada di lingkungan kerja yang secara intensif berhubung dengan banyak orang, macam guru, salesman, atau dimanapun Anda berjumpa dengan orang. Ketika kita balik kerja kan, kita tidak sanggup lagi menangani masalah ataupun kelukaan di hati kita. Jadi apa yang kita lakukan hanya menyimpan rasa kecewa itu, down. Atau mungkin kita ini perlu menunjukkan kasih kita kepada seseorang yang sangat suka menuntut daripada kita, yang mementingkan diri sendiri dan tidak pernah membalas kasih kita. Dan kita berkata dalam hati kita, cukup, it's enough, aku tidak mau melakukannya lagi. Ya, pernah bukan? Dan secara manusia, hal tersebut memang wajar dan sangat manusiawi. Namun, ini bukanlah standar daripada kasih yang Tuhan tetapkan bagi kita, anak-anaknya. Kita mengatakan di sini, kasih tidak pernah menyerah. Right? Bagaimana cara kita agar kita dapat memiliki kasih yang teguh semacam itu terhadap seseorang? Wow, kasih yang ada dalam diri kita dan saya dan kamu ini harus sentiasa diisi kembali ataupun harus sentiasa diperbarui. That's how. Bayangkan untuk kita terbangkan naik flight, yang jauh, perlu ada transit, alright? Ya, kadang-kadang ini perlu sebab flight itu, kapal terbang itu memerlukan bahan bakar dan harus melakukan proses untuk isi semula bahan bakar itu supaya dia boleh meneruskan perjalanan 7 jam lagi yang seterusnya. Agar kita dapat memberi kasih sayang teguh pada seseorang sebagaimana Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita, maka kita harus mengisi semula tangki kasih kita itu dengan kata lain yang memperbaharui kasih kita itu. Jika kita melihat keadaan sekeliling kita kan, maka kita dapat dengan mudah melihat bahwa dunia dipenuhi dengan kelukaan karena orang-orang tidak mengisi semula memperbaharui kasih mereka dalam diri mereka. Mereka give up. Bagaimana cara kita untuk mengisikan kasih itu semula? Dengan kita mempersilahkan Tuhan Yesus dalam hidup kita dan percaya bahwa Dia mengasihi kita. Alkitab berkata kita mengasihi kerana Allah terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat ke-19. Ketika kita merasa lelah, kita penat dan tidak tahu bagaimana harus menyatakan kasih kita kepada orang lain, ingat bahwa Allah sangat mengasihi kita sehingga Ia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi saya dan kamu. Alright. Dengan menyadari hal ini, maka kasih kita akan senantiasa diperbarui. Dengan kasih yang terus-menerus diperbarui, maka kita akan tetap dapat mengasihi pada saat kita merasa ingin berhenti melakukan dia. Amen. Makna Kristus sebenarnya ialah Yesus Kristus. Walaupun Dia Tuhan, Dia melepaskan segala apa yang Dia ada melayani sebagai hamba untuk bersama dengan kita. Filipi 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, He is Jesus. Makna Kristus yang sebenar adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia bukan untuk melakukan kehendaknya, melainkan kehendak Bapa di surga. Dan barang siapa yang percaya kepada Dia akan beroleh hidup yang kekal. That is John 3:16. Dan makna Kristus yang sebenar adalah the light of God, cahaya Yesus yang menyinari hidup dan memberikan harapan yang datang ke dunia ini. Matius 5 ayat yang ke-16. Kalau kita lihat di Alkitab, Yesaya 9:6 kan. Saya akan bacakan di sini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita semua dapat mengenali Tuhan sebagai Raja damai dan sebagai Raja kekal yang membawa damai. Di dalam Yesus ada keselamatan kekal dan ada kasih yang damai. Kasihlah yang terutama. Kasihlah yang membuatkan Tuhan begitu damai dan memberikan anaknya ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Seringkali kita menyebut
love, kasih tanpa mengerti erti yang sesungguhnya, that radical love yang Tuhan telah tunjukkan. Tuhan memberikan hadiah, dan hadiah yang terbaik kepada kita karena Dia mengasihi, menyayangi, Dia menilai kita dengan sangat tinggi. Kita dapat memberi dengan tanpa kasih, tetapi kita dapat mengasihi tanpa memberi. Amin, saudara dan saudari. Jadi sebelum kita mengatakan bahwa kita mengasihi seseorang, saya ingin agar kita mempunyai definisi yang benar akan hal ini. Hal tentang kasih, baik dalam film ataupun lagu yang bertemakan kasih, paling banyak diminati orang zaman sekarang ini. Bukan hanya sekadar lagu, tetapi practicality dia. Alright. Kasih merupakan salah satu kata yang paling sering disebut oleh orang. Okay. Meskipun kita ini susah untuk menyatakannya secara benar-benarnya. Right? Because you can give without loving, but you can't love without giving. Okay. Amen. Kita tidak tahu seberapa besar kasih Tuhan untuk kita sampai kita bertemu dengan Dia. Dia rela meninggalkan semua hal yang mulia untuk menyelamatkan kita semua. Hidup kita sangat berarti untuk Tuhan. Dan pernahkah kita terfikir bahwa hidup kita adalah hadiah dari Tuhan? Itu sebabnya Tuhan menyediakan hikmat kepada kita, karena Tuhan mau kita menang dalam hidup ini. Hikmat diberikan agar kita dapat mengambil keputusan dengan benar, karena hidup kita ini layak dirayakan. Amin, saudara dan saudari. Hidup kita sekarang ini merupakan hasil, daripada keputusan-keputusan yang diambil pada masa dulu, pada mungkin 2-3 tahun yang lepas. Itu sebabnya kehadiran Yesus sangat penting, karena tanpa terang dan kehadiran Yesus, kita seringkali salah mengambil keputusan dalam hidup kita. Amen, saudara dan saudari. Your life is a gift from God, but what you do with it is your gift to God. Itu sebenar-benar dia. Saudara-saudari, mari kita declarekan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk semua umat manusia. Dimanapun kamu berada saat ini, saudara dan saudari. Come on semua, right? Dan bagaimana dengan kita saat ini? Tanya diri kita, sudahkah kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita? Jika sudah, puji Tuhan. Kini saatnya kita pun harus menyampaikan nama Yesus, nama di atas segala nama, kepada orang lain, dan menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Dan bagi yang belum, saatnya ini kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jangan kita delay, karena hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan hidup kita. Nama Yesus lah yang akan menyertai hidup kita sejak kita menerimanya dengan dalam hati dan hidup kita. Alright. He will take over and take control. Yesus lah yang berkuasa. Nama Yesus, nama yang besar di atas segala nama yang ada. Mari jemaat Tuhan, alright, kita jadikan Natal, Christmas tahun ini menjadi our starting point untuk kita menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Kita mau belajar untuk kita mengasihi. Kita mau belajar untuk kita menggunakan nama Yesus itu sebagai saluran berkat yang menyembuhkan, saluran berkat yang memberikan pengharapan kepada orang. Kita mau declarekan nama Yesus di tengah-tengah keluarga kita, teman-teman kita, dimanapun kita berada. Kita tahu bahwa Yesus bersama-sama kita, memimpin kita, memberikan kita hikmat, dipenuhi dengan Roh Kudus yang akan berbicara lewat Dia. Amin, saudara dan saudari. Mari, saya mau mengajak kita semua di sini. Kita dengan penuh semangat, kita penuh sukacita, kita mau menyatakan kasih Tuhan buat semua bangsa, buat semua yang belum sempat mengenal Dia. Amin, saudara dan saudari. Ya, God can use you mightily. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas hari yang indah ini Bapa yang Kau telah berikan bagi kami ya Tuhan Yesus. Untuk kami memperingati ya Tuhan Yesus tentang kelahiran Engkau ya Bapa. Tentang apapun yang telah Engkau lakukan ya Bapa untuk dunia ini ya Tuhan Yesus. Karena Engkau mengasihi kami ya Bapa. Lebih dahulu daripada kami mengasihi yang lain ya Bapa. Dan kami ingin menyatakan ya Tuhan nama-Mu ya Bapa di atas segala nama ya Tuhan Yesus. Kami ingin declare Bapa kuasa yang ada pada nama-Mu ya Bapa. Untuk
menyembuhkan ya Tuhan Yesus, untuk memberikan harapan ya Bapa, dan untuk memulihkan ya Bapa, untuk transform ya Bapa setiap yang terluka ya Tuhan Yesus, setiap yang bergantung harap ya Bapa kepada dunia ini Bapa, mereka akan melihat Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang memberikan mereka kecukupan ya Tuhan Yesus, memberi mereka penghiburan dan sukacitamu ya Bapa, karena Engkau Tuhan Raja Damai, Yesus Kristus Raja Damai, Bapa yang kekal, penasihat yang ajaib. Haleluya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami serahkan ya Tuhan Yesus hari ini sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Bapa, sehingga kami melalui setiap masa dan perjalanan hidup kami Bapa di dalam damai sejahtera daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hanya pada Engkau ya Bapa kami berharap ya Bapa, dan kepada nama-Mu saja ya Bapa kami bersandar ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya di sini kita katakan amin. Amin. God bless, dan sekali lagi Merry Christmas. Wow, such a powerful message yang kita dengarkan pada pagi ini. Thank you so much Pastor Andy untuk reminder sebenarnya tadi, untuk message yang sangat luar biasa yang kita dengarkan pada pagi ini. Dan saya percaya di mana jua anda mendengarkan message itu, kita semua sudah diberkati, kita semua sudah passionate about it. Dan saya percaya semua yang diberkati, sama-sama kita kongsikan apa yang kita dapat dalam message kita sebentar tadi. Komen di ruangan chat box tersebut dan sama-sama kita diberkati, alright? Dan terlebih dahulu sekali lagi saya ingin welcome everybody. Halo semuanya, halo. Selamat datang sekali lagi ke kebaktian kita pada pagi ini. Dan sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pagi ini, I just want to share with us ada announcement dan highlights untuk kita pada pagi ini. Yang pertama, highlight yang pertama adalah kita tidak akan ada kebaktian pada 2 hari bulan 1 tahun hadapan, karena kita mau memberi luang persiapan untuk tahun baru. Nah, kita akan jumpa lagi pada 2 minggu yang akan datang, alright? Jadi jangan risau, jangan sedih, kita akan berjumpa juga lagi. Dan yang kedua, saksikan video announcement yang akan ditontonkan sebentar saja lagi. Dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah kita sudah selesai sampai di sini, tapi sebelum kita berpisah, sekali lagi saya mau bersyukur, saya mau berterima kasih kepada semua anak-anak Tuhan yang sudah melayani kita pada hari ini. Kita sangat bersyukur atas kesetiaan mereka di dalam melayani, yang kelihatan di screen maupun yang tidak kelihatan. Percayalah, ada satu pribadi yang sentiasa memperhatikan, yang sentiasa menghargai apapun yang kita lakukan. Dan percayalah, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Dan terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang begitu setia beribadah bersama dengan kita. Dan saya percaya Anda sudah dikuatkan, Anda sudah menerima banyak berkat melalui firman Tuhan yang kita sudah dengar. Namun suka untuk saya mengingatkan kita, jangan kita stop atau berhentikan berkat itu sekadar di tempat kita. Maksudnya kita sudah mendengar, kita sudah diberkati dan stop sampai di sana. Tetapi mari kita mengalirkan berkat yang kita terima dari firman Tuhan itu kepada orang lain yang bersama dengan kita. Mungkin kepada kawan-kawan, kepada keluarga kita, supaya berkat itu tidak berhenti sekadar di tempat kita, tetapi juga kepada orang lain. Dan selain itu, apapun firman Tuhan yang kita sudah dengar, berkat firman Tuhan yang kita sudah dengar, itu tidak cukup untuk kita simpan.
Tetapi yang paling penting, biarlah firman itu menjadi rema di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan itu kita lakukan, kita aplikasikan di dalam hidup kita, sehingga itu menjadi kekuatan bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, hari ini saya akan menutup ibadah kita dengan firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 6 yang berkata seperti ini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai ku berikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, sepanjang bulan Desember kita sudah mendengar tentang tema beautiful name. Banyak berkat yang kita sudah alami, banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar tentang nama Yesus yang powerful, nama Yesus penyelamat, nama Yesus Immanuel yang sentiasa bersama dengan kita. Dan hari ini untuk menutup tema kita pada bulan ini, firman Tuhan ini sangat luar biasa, di mana Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, apa yang terjadi kalau kita membaca keseluruhan teks di dalam Petrus, di dalam Kisah Para Rasul ini, orang lumpuh ini lumpuh sejak lahir, dan setiap hari dia diusung oleh orang lain untuk berada di gerbang indah untuk dia meminta sedekah. Nah, kebetulan Yohanes dan Petrus lalu di situ, dan disitulah terjadi di mana Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dan apa yang Petrus punya, dia ada nama Yesus. Dia ada nama Yesus yang berkuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Namun, apa yang saya mau kita belajar? Mari kita belajar dari sisi orang lumpuh ini. Yang pertama, orang lumpuh ini pasti punya mentality di mana dia memang lumpuh. Tidak mungkin dia boleh berjalan. Sejak lahir dia lumpuh dan tidak mungkin dia boleh berjalan. Yang kedua, orang lumpuh ini pasti punya keraguan. Kenapa Petrus menggunakan nama Yesus? Mungkin dia boleh menyoal kepada Petrus, siapa Yesus itu? Kenapa? Ada apa dengan nama Yesus itu? Alright? Dan mungkin orang lumpuh ini juga boleh saja untuk bertanya kepada Petrus, betulkah saya boleh berjalan? Namun apa yang terjadi kalau kita melihat di ayat yang seterusnya, ayat yang ke-7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dan yang seterusnya, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Itu yang terjadi seterusnya. Nah, apa yang terjadi di sini? Orang lumpuh ini ketika dia mendengar apa yang Petrus katakan, tanpa keraguan, tanpa persoalan, dia taat. Dia mengikut apa yang dikatakan oleh Petrus. Kalau kita secara manusia biasa, pasti kita ada banyak keraguan, pasti kita ada banyak soalan. Namun apa yang terjadi kepada orang lumpuh ini, dia mengikut, dia taat, dia percaya. Nah, saya yakin mujizat ini terjadi, the power of the name of Jesus itu terjadi di dalam orang lumpuh ini juga terjadi karena kepercayaannya, karena dia percaya bahwa itu akan terjadi tanpa keraguan. Dia mengikut, dia taat apa yang dikatakan oleh Petrus. Nah, bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita percaya akan nama Yesus? Sejauh mana kita taat dan percaya bahwa nama Yesus itu berkuasa di dalam hidup kita? Nah, mari kita pikirkan dan mari kita renungkan. Sejauh mana kita percaya akan nama Yesus, nama yang membebaskan, nama yang menyelamatkan, nama yang sentiasa menyertai, nama yang menjadi Raja Damai, pemerintah yang agung di dalam hidup kita. Mari kita perhatikan dan mari kita refleksi diri. Dan apa yang saya mau kita lakukan adalah mari kita meletakkan seluruh kepercayaan kita
kepada Tuhan. Mari kita meletakkan seluruh kepercayaan kita kepada nama Yesus yang berkuasa itu. Amin. Nah, hari ini kita akan menutup ibadah kita. Kita mau berdoa dan mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Saya akan berdoa bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kebaktian kami, ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami sudah selesai dalam ibadah ini, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus bekerja. Engkau akan terus bekerja di dalam setiap pribadi kami. Dan hari ini Tuhan, sekali lagi kami telah diingatkan, diajar tentang nama-Mu yang berkuasa. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus, authority, nama-Mu yang berkuasa di dalam hidup kami, sungguh-sungguh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Membuatkan kami tetap percaya kepada nama-Mu Tuhan yang powerful. Mari jemaat Tuhan, kita keluar dan kita menjalani kehidupan kita di masa-masa yang akan datang ini dengan penuh kuasa daripada Tuhan kita. Percayalah bahwa ada satu Tuhan yang sentiasa menyertai kita. Nama Yesus yang berkuasa, dialah yang memberikan kita kedamaian, kesejahteraan. Nama Yesus itu Immanuel yang sentiasa menyertai kita dalam apapun situasi di dalam hidup kita. Jangan takut, tapi percayalah. Belajar untuk mengandalkan seluruh hidupmu di dalam Yesus yang berkuasa itu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Ayo jemaat Tuhan, kita mau celebrate Tuhan kita. Because He brings joy to the world. And He brings joy to your life and my life. Come on church. Sing, come on, sing it. And heaven and nature sing. Are you ready? We will sing joy. Sing joy. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. White fields and floods, the sounding joy. Come on. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. So sing joy. He rules the world with truth and grace and makes the nations prove the glories of His righteousness. Come on. And wonders of His love. And wonders of His love. Are you ready? We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy.
BDCC. And for all of you yang join ibadah kita pada hari ini, we are so blessed that you are here. We wish you well with your family and loved one.